Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi numerik aliran eksternal melewati rotor Savonius. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrasa Mubarok dengan NRP 122304007. Untuk deskripsi kasus dan geometrinya, spesifikasi rotor, simulasi dilakukan pada rotor Savonius 2 dimensi dengan dua sudut berbentuk lingkaran setengah dengan diameter parameter acuan pertama. Lalu tebal rotor 0,05 D dengan radius 0,5 D. Untuk domain permasalahan, domain komputasi diperluas untuk menangkap fenomena aliran 15 D ke arah hulu upstream dan 20 D ke arah hilir downstream. Lalu ada aplikasi keteknikan di mana turbin angin sumbu vertikal atau VAWT rotor Savonius banyak diaplikasikan pada turbin angin skala mikro dan urban. Keunggulan utamanya meliputi yang pertama, mampu beroperasi pada kecepatan angin rendah. Yang kedua, tidak bergantung pada arah angin omnidireksional. Dan yang ketiga, torsi awal, starting torsi yang tinggi. Lalu yang terakhir, konstruksi sederhana dan biaya perawatan yang rendah. Untuk desainnya, cara pembuatan yaitu yang awal pembuatan circle dengan ukuran satu dimensi, lalu ada face dibentuk dengan vertex dan lain-lain, lalu dibuat menjadi partition untuk menjadi satu, lalu ada extraction untuk membuat blade awal meliputi edge dan extraction satu, mirror rotation. Lalu untuk rotation sendiri diperlukan karena sesuai dengan NRP saya, jadi untuk kemiringannya menjadi 35. Lalu untuk rotation 1 dan rotation 1-2 digabung menjadi blade. Lalu setelah itu ada di translation untuk awalnya membuat silinder untuk pembuatan tempat blade-nya dengan diameter 1, lalu di transition untuk merubah tempatnya, dan juga ada box dengan box 1 ini untuk ukurannya tinggi 4D dengan panjang 10D, lebar 1D. Lalu di translation juga sesuai ukuran. Lalu di box 2 ini ada box juga dengan ukuran tinggi 20D dengan panjang 35D. Lalu di translation juga menyesuaikan ukuran. Lalu semua tadi circle box 1, box 2 di cut 1, cut 2, cut 3 seperti pada PPT. Lalu untuk cutnya sendiri di kompon. Setelah itu membuat glue yang meliputi kompon 1 ada seperti pada di PPT untuk keseluruhannya. Nah, untuk pembuatan blade-nya sendiri tadi sesuai dengan NRP saya 7 dengan kemiringan 35, diameter 1. Hasilnya seperti ada pada di gambar. Lalu untuk kondisi batas dan parameter fisik, yang pertama inlet dengan U1 V0 W0, kecepatan seragam arah sumbu E. Untuk viskositas NU V1 sama dengan 100 bagi dengan NRP saya 7 dengan hasilnya sama dengan 0,09345. Untuk outlet dan wall, outlet zero gradient tekanan dan kecepatan, wall no slip condition pada permukaan rotor. Untuk strategi meshing Salome, metode prismatic mesh dibuat menggunakan teknik ekstrusi untuk simulasi 2D, pseudo 3D. Refinement zone untuk menangkap gradien aliran sekitar rotor dilakukan refinement. Silinder kecil diameter 2D mengelilingi rotor dengan wake box tinggi 4D dan panjang 10D di belakang rotor untuk menangkap fenomena wake. Nah, ini adalah hasil meshing dari saya. Lalu untuk mesh informasinya seperti ini, dengan satu edge-nya 113, 2D-nya 93609, triangle 92760, quadrangle 849 dengan polygon 0. Untuk 3D volumenya dengan total 46380 dengan bridge 46380. Konfigurasi OpenFOAM. Untuk parameter atau file solver dengan pengaturan PimpleFoam atau isoform. Di sini menggunakan isoform. Keterangan solver transient incompressible. Lalu ada control dict
dengan pengaturan waktu 0,05 detik. Keterangan disesuaikan untuk ukuran number lebih dari 1. Untuk end time-nya 200 detik. Keterangan untuk simulasi totalnya untuk write interval 5 detik. Lalu keterangan frekuensi penyimpanan data, force function-nya on, keterangan menghitung lift control dan menghitung lift CL dan drag CD. Ini hasil running di OpenFOAM, bisa dilihat untuk end time-nya 200 detik sesuai dengan soal. Lalu untuk hasil para view-nya seperti ini, bisa dilihat ada gambar di sini. Ini hasil para view setelah di running seperti ini. Mungkin cukup. Ya, seperti tadi. Lalu ada distribusi tekanan, mekanisme rotasinya, kontur tekanan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sisi cembung dan cembung sudu. Sudu maju konkav mengalami tekanan tinggi akibat tumpukan fluida menghasilkan gaya dorong positif, dengan sudu kembali konveks mengalami tekanan lebih rendah dan meminimalkan hambatan balik. Untuk visualisasi aliran vorticity-nya pada kontur tekanan pada vorticity 0,5 detik seperti pada gambar. Lalu untuk pada 10 detik seperti pada gambar, 50 detik seperti pada gambar, untuk yang 100 detik seperti pada gambar, dan 200 detik seperti pada yang ada di gambar. Untuk koefisien gaya, koefisien drag, dan koefisien lift dengan waktu. Untuk grafiknya seperti ada pada PPT, bisa dilihat. Lalu untuk analisis konversi energi diferensial drag, prinsip kerja utama Savonius adalah gaya hambat diferensial. Energi kinetik fluida dikonversi menjadi energi mekanik karena perbedaan drag koefisien antara sudut cekung menangkap angin dan sudut cembung. Untuk torsi dan daya, nilai root mean atau RMS dari koefisien gaya digunakan untuk mengestimasi performa rata-rata. Torsi positif dihasilkan ketika gaya drag pada sisi maju lebih besar daripada sisi kembali. Untuk kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil simulasi numerik, dapat disimpulkan bahwa aliran eksternal yang melintasi rotor Savonius menghasilkan distribusi tekanan dan vorticity yang kompleks di sekitar sudu. Perbedaan tekanan antara sisi hulu dan hilir di sudu menghasilkan gaya drag yang dominan, sesuai dengan prinsip kerja turbin Savonius. Fluktuasi atau ketidakstabilan koefisien drag dan lift menunjukkan sifat aliran yang tidak tunak, namun pada waktu tertentu aliran mencapai kondisi yang relatif stabil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.